Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah, tapi jenius. Ketika kalian memandang langit malam, di mana jutaan bintang bersinar terang, pernahkah kalian membayangkan betapa kecilnya kita dibanding hamparan semesta yang tiada tara? Iya, kalian tak akan pernah bisa menghitung banyaknya objek-objek atau benda-benda di alam semesta ini, seperti triliunan galaksi, di mana setiap galaksi berisi ratusan miliar matahari yang di dalamnya mengorbit planet-planet dan benda-benda luar angkasa lainnya. Hal yang sama juga terjadi di tata surya kita. Dan seperti yang kita tahu, tata surya kita merupakan bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Terletak sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi lubang hitam supermasif Sagittarius A. Tata surya berada di sebuah wilayah Bima Sakti yang disebut sebagai lengan Orion Cygnus. Tata surya berada di salah satu wilayah pusat Bima Sakti yang penuh bintang. Matahari atau bintang kita yang notabene merupakan objek dengan massa terbesar di tata surya kita, mengikat planet-planet dan objek-objek di sekitarnya dengan gravitasinya, seperti bumi, Mars, dan lain-lain. Juga ribuan planet kerdil dan jutaan planet minor dan asteroid-asteroid. Diketahui, tercatat hingga kini ada 1.113.527 planet kerdil atau asteroid yang telah diketahui ada di sekitar tata surya kita. Mereka sebagian besar mengorbit matahari di sabuk asteroid utama, yakni di wilayah Mars dan Jupiter. Berbagai ukuran asteroid-asteroid tersebut, bahkan yang terbesar seperti Vesta, bisa berdiameter hingga 530 km atau sedikit lebih besar daripada Provinsi Jawa Timur. Dan tahukah Anda, faktanya bumi kita setiap hari terus diintai oleh monster-monster raksasa yang bisa datang kapan saja menghantam kita. Entah monster-monster ini datang dari dalam tata surya kita sendiri, atau monster-monster mengerikan yang datang dari ruang antar bintang atau interstellar di luar tata surya. Sebagai gambaran, tata surya kita merupakan sebuah wilayah yang diselimuti oleh awan Oort, di mana awan Oort merupakan sebuah area di mana triliunan objek atau material kosmik berada. Wilayah ini disebut sebagai kampung halaman para komet karena mayoritas objek yang berada di awan Oort adalah susuran meteorit dan es, layaknya cangkang telur. Awan Oort melingkupi tata surya kita dengan triliunan objek berbagai ukuran, dari beberapa meter hingga yang sebesar gunung. Umumnya, objek-objek di awan Oort mengorbit matahari kita sejauh 1,6 tahun cahaya. Jarak tepi bagian luar dan tepi bagian dalam pada awan Oort sekitar 100.000 AU atau astronomical unit. 1 AU setara jarak bumi ke matahari, yang artinya ketebalan awan Oort jauh lebih besar daripada jarak matahari ke sabuk Kuiper, sebuah wilayah setelah orbit Neptunus. Tak hanya awan Oort, di tata surya kita ada wilayah lain yang juga dihuni oleh monster-monster raksasa atau asteroid-asteroid dari berbagai ukuran. Wilayah tersebut disebut main belt atau sabuk asteroid utama. Wilayah ini terletak di antara orbit Jupiter dan Mars. Meski populasinya tak sebesar komet-komet di awan Oort, asteroid-asteroid di sabuk utama adalah objek yang paling sering mengancam bumi, seperti halnya komet-komet di awan Oort dan planet-planet lain. Asteroid-asteroid berbagai ukuran mulai dari beberapa meter hingga 600 km, seperti Vesta, Pallas, dan lain-lain, juga mengorbit mengitari matahari. Meski semua asteroid-asteroid tersebut memiliki jalur lintasannya tersendiri saat mengorbit, tapi diketahui orbit lintasan asteroid-asteroid tersebut juga dapat berubah kapan saja. Umumnya, perubahan jalur lintasan asteroid disebabkan oleh siklus gravitasi Mars dan Jupiter. Ketika Mars dan Jupiter berada pada titik terdekat, tolakan gravitasi mereka dapat mendorong asteroid-asteroid di sabuk utama hingga keluar lintasan. Mereka dapat bergerak ke segala arah secara acak, termasuk ke bumi. Serpian-serpian kecil asteroid-asteroid yang menabrak bumi diketahui terjadi setiap waktu, dan itu bukan merupakan ancaman,
tapi untuk asteroid-asteroid yang lebih masif atau lebih besar. Hal itu dapat menciptakan malapetaka. Peristiwa seperti itu pernah terjadi beberapa kali di bumi, dan yang terakhir sekitar 66 juta tahun yang lalu, ketika sebuah asteroid yang awalnya diperkirakan berukuran 24 hingga 30 km berasal dari sabuk asteroid utama, yakni sebuah asteroid tipe S. Saat itu asteroid tersebut terpental terpengaruh dorongan gravitasi Jupiter dan Mars, hingga jalurnya berubah dan kemudian menabrak asteroid lainnya, hingga pecah menjadi beberapa bagian, dan salah satu bagian terbesarnya yang berukuran 10 km mengarah ke bumi pada 66 juta tahun yang lalu dengan kecepatan 17 km per detik. Asteroid tersebut menghantam bumi di wilayah Sikulub, Yucatan, Meksiko, yang menciptakan energi tumbukan setara 5 miliar megaton TNT atau setara dengan 100 juta kali ledakan bom SAR bomba. Hantaman itu menciptakan kerusakan super parah di seluruh penjuru bumi yang memusnahkan para dinosaurus. Lantas, apa Anda pernah bertanya, bagaimana ya para ilmuwan mengetahui bahwa asteroid-asteroid tipe S yang menghantam bumi pada masa lalu berasal dari sabuk asteroid utama, bukan berasal dari tempat-tempat antah berantah di luar angkasa lainnya? Ya, asal Anda tahu, selain para ilmuwan memeriksa serpihan sisa-sisa asteroid tersebut yang faktanya merupakan meteorit kelas Chondrite karbon, yang notabene unsur tersebut umumnya terbentuk dari sisa pembentukan bintang atau matahari atau puing-puing cakram protobintang sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Dan diketahui sabuk asteroid utama merupakan sisa dari cakram atau puing-puing pembentukan matahari kita. Selain itu, hasil impact atau tumbukan yang menciptakan kawah Sikulub dapat dihitung sebagai akumulasi objek yang melaju hanya sekitar 15 sampai 17 km per jam. Ya, diketahui kecepatan objek-objek yang bergerak di alam semesta berbeda-beda. Umumnya, objek-objek asing yang telah melakukan perjalanan panjang dari ruang antar bintang akan bergerak jauh lebih cepat daripada objek-objek yang terikat gravitasi objek besar di sekitarnya. Diketahui untuk ukuran asteroid dari wilayah sabuk utama, umumnya mereka bergerak dengan kecepatan 15 hingga 17 km per detik. Sedangkan untuk komet-komet penjelajah yang berasal dari awan Oort atau sekitarnya umumnya memiliki kecepatan antara 25 hingga 40 km per detik. Tapi untuk objek-objek pengembara antar bintang atau interstellar yang berasal dari luar tata surya, umumnya mereka berkecepatan di atas 40 km per detik. Karena mereka umumnya telah mengarungi ruang waktu yang sangat lama, jutaan bahkan ratusan juta tahun lamanya. Kecepatan mereka konstan karena objek pengembara tersebut tak pernah terikat gravitasi. Mereka umumnya adalah bongkahan-bongkahan planet yang hancur karena peristiwa kosmik. Meski objek-objek tersebut cukup langka, tapi beberapa pendatang asing tersebut telah terdeteksi oleh Badan Antariksa Bumi. Seperti yang paling terkenal adalah Oumuamua yang terdeteksi pada 2017. Oumuamua adalah pengembara antar bintang yang pertama kali terdeteksi melalui teleskop observatorium di bumi. Saat terdeteksi, Oumuamua berjarak 33 juta kilometer dari bumi, melaju dengan kecepatan 32 km per detik, berukuran sekitar 1 km, mirip cerutu. Ya, umumnya objek antar bintang sangat sulit terdeteksi. Mereka umumnya baru dapat terdeteksi ketika melintasi tata surya menuju perihelion matahari. Umumnya, objek-objek antar bintang dapat kita kenali dari lintasan hiperboliknya yang sangat jauh berbeda dengan asteroid-asteroid atau komet-komet lokal. Selain Oumuamua, pada 2019, pengembara lain yakni 21 Borisov juga terdeteksi. 21 Borisov disebut komet nakal atau komet antar bintang karena komet tersebut liar, tak bertuan, tak terikat dengan apapun. 21 Borisov berukuran sekitar 16 km, lebih besar dari Oumuamua, tapi strukturnya berbeda. Jika Oumuamua murni padat
dari bongkahan planetesimal. 21 Borisov terdiri dari koma, awan debu, dan gas. Pendatang-pendatang tersebut umumnya akan dipercepat oleh gravitasi saat mengintari perihelion matahari atau titik terdekat dari matahari sebelum kembali melanjutkan pengembaraannya di interstellar. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang objek-objek nakal yang dapat mengancam bumi kapan saja. Jangan lupa ya, like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari sebuah sudut di awan Urs mengabarkan